Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabar bosku dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Kembali lagi bersama saya Edi Sundoro akan memberikan informasi bagaimana progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika kita tercinta. Untuk itu, mari kita lihat bersama-sama apa saja capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika saat ini. Hal utama dalam pembangunan mega proyek nasional perlu kesiapan khusus dan perencanaan khusus dalam pembangunannya. Begitu juga halnya dengan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang status pembangunannya merupakan super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini dikerjakan dengan cara khusus bosku, supaya menghasilkan sirkuit MotoGP Mandalika yang bertaraf internasional sesuai dengan standar homologasi atau bahasa sederhananya adalah pengesahan oleh Dorna. Dengan demikian, ketika homologasi ditetapkan lulus ujian oleh Dorna, maka sirkuit MotoGP Mandalika siap melaksanakan event MotoGP paling bergengsi sejagat raya. Dengan itu, mari kita melihat bersama-sama apa saja capaian pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan kita mulai dari trek lurus. Di trek lurus atau main track, kondisinya sudah dihamparkan lapisan pondasi atas atau LPA, bisa juga disebut sebagai subbase. Di trek lurus ini masih fokus pengerjaannya pada pengerjaan drainase, di mana drainase horotan ini diimpor dari Jerman, berfungsi untuk menyerap cepat air hujan sehingga lintasan sirkuit MotoGP Mandalika terhindar dari genangan air yang akan mengakibatkan keberlangsungan balapan akan berjalan dengan tidak baik. Oleh karena itu, pemasangan drainase horoton ini dipasang di kanan dan di kiri dari main track. Ada dua bentuk drainase horoton. Yang pertama tipe Resaflex High Cap seri T8300 yang akan dipasang sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika dengan total panjang 4.702 meter, dan drainase horoton tipe kedua atau Vaserfix Super 100 dengan total panjang 2.352 meter juga akan dipasang sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika. Jadi buat bosku, kita patut bangga bahwa sirkuit MotoGP Mandalika mempunyai lintasan yang mampu menyerap air hujan selama 30 detik. Keren kan? Masih di trek utama, di mana kita tak akan lupa untuk melewati tunnel 1 atau terowongan yang tidak jauh dari tikungan pertama, di mana kondisinya seperti review saya kemarin bosku, tidak ada perubahan, masih belum tersambung atau masih terlihat terputus terowongannya, seperti dirimu yang enggan menerima cintaku kembali. Akan tetapi terowongan ini ditargetkan rampung di bulan Desember tahun ini. Menuju tikungan pertama, di mana kondisinya sama seperti review kemarin dengan kondisi sudah dihamparkan subbase atau LPA, dan di bagian kiri atau service route-nya sudah diaspal. Untuk diketahui bahwa pengaspalan akan difokuskan pada service route di kanan dan di kiri lintasan. Proses pengaspalan service route-nya dilakukan 2 kali, tidak seperti main track atau trek utama yang 3 lapis pengaspalannya. Untuk tikungan kedua, 3 dan 4 sama persis kondisinya, sudah dihamparkan subbase atau LPA. Namun di hari ini, fokus pengerjaan di tikungan kedua dan 4 dikerjakan drainase. Sebab curah hujan di bulan Desember sangat intens sehingga drainase ini harus rampung secepatnya, supaya area sirkuit terhindar dari genangan air atau banjir. Pengerjaan drainase di tikungan kedua sudah hampir rampung. Pengerjaan terlihat sudah dipasangkan beton drainasenya. Namun berbeda ceritanya dengan drainase dekat tikungan keempat, masih dalam proses penggalian. Dan kita lihat bersama-sama di drainase dekat tikungan keempat ini aktivitas proyek paling sibuk bosku. Seperti pasar saja, ramai bos. Terlihat abangku eskapator lagi asik melakukan tugasnya menggali tanah membuat drainase. Ada pula abangku grader dan vibrating roller juga lagi asik meratakan dan memadatkan lintasan di tikungan ketiga.
Sedangkan di tikungan keempat, aktivitas proyek tidak ada, masih kondisinya sama bahwa hamparan LPA begitu siap untuk dilakukan tahap selanjutnya seperti pengaspalan. Bahkan sudah ada gravel bed atau tempat jatuhnya para rider nantinya dengan aman ketika event MotoGP berlangsung. Terlihat kerikil bulat halus menjadi material gravel bednya. Menuju tikungan ke-6 tidak ada aktivitas proyek, kondisinya sama persis, tidak ada perubahan seperti review terdahulu dengan hamparan LPA dan sudah siap untuk melakukan tahap selanjutnya. Untuk menghemat waktu saya lanjut menuju tikungan ke-7 yang sebelumnya saya sempat berpapasan dengan dua pria bule. Ternyata sudah lumayan ada bule yang liburan di Lombok. Sepertinya mereka mau bermain surfing bosku, dimana di sebelah tunnel 2 ada drainase yang sudah selesai pemasangan beton. Terlihat abangku vibrating roller lagi asik-asiknya memadatkan tanah di samping beton drainase. Dan saya menuju tunnel 2 di mana aktivitas proyek sangat rame bosku. Kita lihat apa saja yang dikerjakan oleh para pekerja PT PPP. Dan benar bosku, aktivitas proyek sangat ramai di terowongan 2 ini. Tidak seperti di terowongan 1 yang agak sepi aktivitas proyeknya. Di terowongan 2 ini para pekerja PT PPP lagi bahu-membahu melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang memperbaiki beton, ada yang mengukur, ada pula abangku vibrating roller dan ekskavator juga hadir di tunnel 2 ini. Aktivitas di tunnel 2 ini tersibuk setelah di tikungan keempat tadi yang sedang membuat drainase. Ada dua mobil krain lagi asik-asiknya mengangkat material besi untuk atap dari terowongan 2 ini. Aktivitas perakitan rangka besi sebelum dilakukan pengecoran atap dari terowongan ini. Saya rasa bahwa target di bulan Desember tahun ini 2 terowongan dapat rampung sehingga semua lintasan sirkuit MotoGP Mandalika dapat tersambung secara utuh. Di lintasan ke-7 ada abang yang lagi asik telepon istrinya. Lagi rindu ya sama ayang bebnya. Tunggu ayah pulang ya ma, jangan nakal. Aku sayang mama. Muah, muah, muah. Begitulah suka duka jadi pekerja proyek jauh dari keluarga. Mari kita beri support dan rasa hormat kita untuk para pekerja sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga mereka tetap sehat dan terus berkarya terbaik untuk Ibu Pertiwi. Kondisi di lintasan ke-7 menuju tikungan ke-8 kondisinya sama. Sudah selesai dilakukan pelapisan agregat tanah dan pengerasannya dan siap ditaburkan subbase atau LPA. Untuk lintasan ke-9 menuju tikungan ke-10 juga tidak ada aktivitas proyek, kondisinya sama juga bosku. Begitu pula di tikungan ke-10 maupun lintasan 10 menuju tikungan ke-11 juga kondisinya sama. Siap dilakukan pelapisan selanjutnya seperti pelapisan aspal atau yang lainnya. Dari lintasan ke-10 menuju tikungan ke-11 memang ada aktivitas proyek di mana abangku ekskavator yang sendiri tekun membuat drainase di pinggir bukit, yang dimana bukit ini akan menjadi tribun terbuka nantinya. Dan bukit ini yang gersang dulunya sekarang hijau lestari karena hujan sudah menyirami bumi Mandalika ini. Lintasan ke-12 menuju tikungan ke-13 di mana lintasan ke-12 di servis rootnya sudah dilakukan pengaspalan tahap pertama. Menuju tikungan 13 yang masih terputus oleh sungai yang sekarang akan dibuat drainasenya yang lagi proses pengecoran dinding atas dari drainase tersebut. Sedangkan lintasan ke-13 masih dalam kondisi yang sama, lintasannya sudah siap ditaburi LPA. Untuk lintasan ke-14 menuju ke-15 sudah dilakukan pelapisan agregat tanah dan di tikungan ke-16 sedang pengerasan LPA serta tikungan ke-17 sudah dihamparkan LPA. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika berjalan positif. Semoga mampu rampung Januari untuk lintasannya dan keseluruhan pembangunan di bulan Juni tahun 2021 mampu tuntas tepat waktu.
Cukup sekian informasi yang saya dapat suguhkan tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa menambah wawasan kita bersama. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.